Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk Bu Nisa karena Bu Nisa ini FYI pernah menyelamatkan hidup saya. Ya, jadi yang namanya kesempatan itu kalau misalnya kita mau sekolah di luar negeri ya sebenarnya banyak-banyak aja. Cuman lagi-lagi kesempatan itu tuh tidak akan bisa kita dapatkan apabila tidak ada suatu kesiapan, Bu ya. Betul. Nah, itulah kita harus mempersiapkan. Mas Haswi, dalam bisnis itu seorang entrepreneur tidak bisa menjual sesuatu hanya berdasarkan like dislike, hanya berdasarkan menurut saya barang ini bagus, dan saya ingin menjualnya. Kita harus menyesuaikan selera pasar. Ya, kita harus satu. Saya selalu ingat apa yang katakan ibu saya juga gitu ya. Pastikan. Hey yo, what's up Sobat Digis? Welcome back to Digitalk, sebuah segmen yang membahas tentang sebuah tren bisnis, tentu saja menggunakan data dan juga dengan logika. Bersama saya Hasfi Permana, host paling keren se-Yogyakarta. Dan di samping saya ini ada Ibu Anissa. Kalau di bisnis digital ini, salah satu matkul yang diajar sama Bu Nisa ini adalah matkul apa Bu? Manajemen inovasi ya Bu? Iya, ada manajemen inovasi Mas. Ya, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk Bu Nisa karena Bu Nisa ini FYI pernah menyelamatkan hidup saya. Ya, jadi singkat cerita saja. Jadi dulu tuh ketika saya dan beberapa mahasiswa bisnis digital lainnya sedang sedikit melakukan agenda di Malaysia, itu kan berangkat tuh dari Jogja ke Malaysia, bareng bawaan saya timbangkan Bu, ya itu lebih lah. Ternyata beratnya lebih sekitar 3 kiloan. Masih tersenyum itu Bu. Karena kalau di Indonesia ke Malaysia ya sampai aja akhirnya. Tapi pas baliknya, nah disitulah masalah mulai muncul. Mana saldonya saya sudah habis dan tiba-tiba Ibu muncul dengan heroiknya membawakan tas saya dan saya selamat bisa tersenyum hari ini. Oke, anyway, gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Hasfi. Oke, dengar-dengar ini kesibukannya Ibu dulu pernah jalanin suatu bisnis Bu, namanya apa ya? Namanya apa? Aifa. Namanya Studev. Yang Aifa itu? Oke, Aifa itu Batik? yang dulu Mas. Itu yang dulu waktu saya masih mahasiswa. Kalau yang sekarang, yang existing itu adalah Studev, Mas Hasfi. Oh, yang itu batik itu udah nggak jalan lagi Bu? Masih jalan, hanya saja itu hanya sampingan gitu Mas. Dan itu kan dulu saya kerjakan karena memang ada support dari keluarga di Solo. Sekarang kan saya sudah menjadi warga negara Sleman ya. Yeah. Jadi saya lebih fokus dengan bisnis saya yang sekarang, yaitu sebuah edutech startup di bidang pendidikan bahasa Inggris. Oh, kalau Studev itu yang pendidikan bahasa Inggris? Betul. Itu mulainya dari kapan Bu? Itu mulainya dari 2020. Fun fact-nya adalah itu bagian dari tugas kuliah saya saat saya menyelesaikan master saya. Oh, master saya. Master jenengan. Oh, itu bergerak di bidang? Jadi begini Mas, itu adalah sebuah edtech startup bisnis ya. Kalau kita menawarkan online course yang membantu teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri, yang ingin belajar English untuk persiapan proficiency test seperti IELTS, itu kita bantu. Karena visinya kita memang democratizing all access untuk semua anak muda. Karena saat ini Mas Hasfi, opportunity untuk bisa bekerja di luar negeri, kuliah di luar negeri itu terbuka lebar. Selain dari pemerintah kita, pemerintah negara-negara besar dan berkembang itu juga menawarkan. Semuanya free. Mas Hasfi ke London, jalan-jalan, kuliah, pergi pulang pergi dibiayai tanpa harus khawatir ya terhambat di airport lagi ya Mas Hasfi. Itu semuanya sudah di cover oleh pemberi beasiswa. Nah, namun sayangnya saat ini tidak semuanya anak Indonesia itu punya kemampuan bahasa Inggris yang cukup sebagai syarat untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, di situ Studev hadir memberikan online course yang teman-teman bisa akses dengan harga yang masih affordable untuk bahkan mahasiswa, Mas. Oh ya, jadi ini ya yang namanya kesempatan itu kalau misalnya kita mau sekolah di luar negeri ya sebenarnya banyak-banyak aja. Cuman lagi-lagi kesempatan itu tuh tidak akan bisa kita dapatkan apabila tidak ada suatu kesiapan Bu ya. Betul. Nah, itulah kita harus mempersiapkan. Kita belajar bahasa apa? Belajar bahasa yang kiranya kita tuh
di suatu tempat atau di suatu lingkungan yang kita tuh dibutuhkan gitu kan, atau mungkin kita sudah bisa menebak passion apa sih yang dibutuhkan di daerah ini, wilayah ini, kita pelajarin. Tapi di sini saya juga penasaran juga Bu, kayak sebenarnya dulu tuh di awal-awal Ibu mulai bisnis tuh bisnis apa sih Bu? Dan itu tuh saat kapan? Oke, mungkin tadi Mas Haswi sempat menanyakan ya terkait dengan Aifa Batik ya. Itu adalah salah satu bisnis saya karena keluarga memang di Solo ya. Di Solo ada banyak pengrajin batik, tetangga batik punya batik, lalu Bude juga punya batik. Jadi banyak ekosistem di sana memang jualan batik. Jadi waktu itu saya membuat satu brand memang yang mana ingin membuat batik itu semakin dikenal untuk terutama kaula muda. Jadi kalau anak-anak muda kan nggak suka ya batik yang terlalu formal. Saya carikan memang batik-batik yang khususnya warnanya pastel, cocok lah sama apa namanya, kalau anak-anak Gen Z sekarang cewek-cewek bumi yang earth tone kayak bumi. Gitu. Nah, kurang lebih seperti emang ada itu, cewek-cewek Mas. bulan gitu? Oh, aduh Mas Haswi ini memang kurang update Nah, ya. emang tapi kalau misalkan batik itu ketika kita mau bikin dia jadi segmen lebih muda lagi, lebih Gen Z lagi, itu yang mempengaruhi warnanya Bu ya? Sebenarnya banyak hal. Kalau saya waktu itu karena memang jualannya kain ya Mas ya. Jadi otomatis saya pilihkan saat itu tren yang sedang ada di market itu seperti apa gitu. Nah kalau saya segmennya baju batik jadi kan itu model bisa jadi tambahan value added-nya. Tapi karena yang saya jual saat itu adalah kain mentahan, otomatis saya sesuaikan. Nah anak-anak muda sekarang tuh suka model yang seperti apa sih? Apakah suka batik yang model-model lama, batik-batik yang kuno, yang cap atau yang apa? Saya carikan, saya riset, bahkan banyak gitu ya di e-commerce itu yang banyak membeli, yang banyak diserbu oleh pelanggan itu adalah batik-batik dengan warna pastel. Batik warna gitu. pastel. Jadi kayak biru muda Mas, terus lalu krem, pink muda kayak gitu. Tapi ini boleh tahu Bu, itu kas batik pas Ibu jualan batik itu mulainya tuh kapan Bu? Mulainya kalau itu ketika saya selesai S1 Mas. Selesai S1? Iya di 2000, waduh kalau sebut tahun nanti ketahuan tuanya. Jadi mungkin sekitaran di 2018, 2017, 2018. Walaupun sebelumnya saya juga bantu-bantu usaha keluarga aja sih gitu kan. Nah di tahun-tahun itu ya saya melihat pangsanya orang-orang pingin batik itu tidak hanya sekedar baju baju lawasan gitu ya kalau bahasanya, tapi mereka ingin menjadikan batik itu sebuah bagian dari mode, lebih trendy. Bisa dipakai sehari-hari. Betul, tidak hanya ke kondangan, tidak hanya rapat, tidak hanya acara resmi, tapi bisa dipakai secara casual. Kan warna itu berpengaruh ya Mas ya. Terutama karena target segmen saya waktu itu anak perempuan muda, jadi saya cari yang warna-warna sekiranya mereka cocok seperti itu. Tapi ini Bu, kalau misalkan kan itu mulainya sekitar tahun 2018. Nah itu kalau sama tahun sekarang kira-kira trennya udah gimana berubah? Apa waktu di tahun itu tuh desain yang disukai itu kayak gimana sih Bu? Motifnya tuh jenis apa? Oke, kalau berubah pastinya berubah ya Mas ya. Kalau waktu itu saya lebih lebih penekanan pada warna-warna. Kalau sekarang tidak hanya warna Mas, karena model-model berubah. Sekarang itu kalau melihat batik ya, walaupun saya sudah tidak mendalami sedalam yang dahulu, anak-anak sekarang terutama Gen Z itu suka yang mix-match. Jadi nggak cuma batik sekedar baju blus, tapi batik sebagai obi, sebagai ikat pinggang saja. Lalu bajunya combine, setengah batik, setengahnya enggak. Kayak polos atau apa? Iya, ditambahkan baju-baju mungkin dengan pattern lain seperti kotak-kotak atau apa. Itu kombinasi yang saya rasa sekarang anak-anak muda lebih tertarik ya, agar batik itu tidak hanya sekedar model baju lama aja. Mereka ingin batik itu lebih sebagai identity yang stylish gitu. Jadi aksen gitu batiknya. Betul, jadi aksen, jadi kombinasi. Jadi biasanya kalau sekarang tuh lebih suka mereka pakai obi atau vest atau ya jadi baju tapi dikombinasi dengan pattern-pattern lainnya. Nah terus itu dulu waktu ngebangun batik itu sama siapa Bu? Apa itu kalau saya baca sih itu Ibu sebagai foundernya Bu? Iya, kalau waktu itu sendiri sih ya. Saya waktu itu masih merintis ya, karena waktu itu saya masih self employed gitu ya, masih sendiri. Jadi saya
masih mengerjakan semuanya sendiri. Itu benar-benar rintisan banget sih waktu itu. Bisa diceritain nggak Bu, kayak proses-prosesnya dari awal bangun sampai sekarang? Awal bangun sampai sekarang. Kalau sekarang saya awal bangun itu adalah saya pertama dimulai karena kesukaan saya terhadap baju batik, terutama baju batik yang warnanya kalem. Terus saya melihat ternyata nggak cuma saya melihat validasi market ya Mas, bahasanya kalau kita ke bahasanya startup itu validasi market, apakah benar sih atau hanya keinginan saya saja? Karena Mas Haswi, dalam bisnis itu seorang entrepreneur tidak bisa menjual sesuatu hanya berdasarkan like dislike, hanya berdasarkan menurut saya barang ini bagus dan saya ingin menjualnya. Kita harus menyesuaikan selera pasar. Ya, kita harus memvalidasi market. Apakah benar yang diinginkan market itu demikian atau tidak? Mengapa? Karena bisa jadi ya yang diinginkan oleh seorang entrepreneur itu beda banget dengan yang diinginkan oleh pasar. Nah, ini banyak sekali terjadi, banyak bisnis-bisnis yang akhirnya tidak berumur lama Mas Haswi. Kenapa? Idealis. Dari awal ya bisa terlalu idealis, dan itu tadi founder atau pendirinya tidak menempatkan kakinya pada sepatu market, pada sepatu pembeli. Dia merasa produknya sudah oke, dia merasa produknya sudah mumpuni, tapi ternyata itu hanya perkiraannya saja, itu hanya di imajinasinya saja. Dia tidak memvalidasi kepada market. Dan itu sering terjadi Mas. Banyak ya saat ini ceritanya founder-founder startup, Mas Haswi. Sekarang everyone can build startup, everyone can build business. Tapi ternyata tidak semua orang itu bisa mempertahankan bisnisnya. Ya tadi, karena mereka merasa udah oke, udah sampai bikin aplikasi, udah sampai bikin udah sewa ruko lah dan sebagainya. Tapi ternyata dia gagal dalam proses awal validasi market. Nah, itu yang akhirnya ternyata sudah dibuat ya dan tidak ada yang membeli. Nah, itu membuat bisnis akhirnya tidak berjalan dengan baik. Tapi akhirnya teori itu juga Ibu terapkan di bisnis-bisnis Ibu yang itu? Oke, pastinya Mas. Nah, kalau dulu gimana itu nerapinya? Kalau dulu saya lebih banyak, sejujurnya ya, di keluarga saya memang ada bisnis gitu. Tapi saya bisnisnya teori-teori tersebut lebih banyak saya lakukan dengan trial error. Nah, saya lebih mendapatkan frameworknya terus terang ketika saya kuliah master di UK. Nah, tapi ketika itu saya selalu ingat apa yang dikatakan ibu saya juga gitu ya, pastikan gitu pembeli itu mau membeli barang kamu, jualah sesuatu yang memang dimaui pembeli. Nah, itu yang akhirnya saya tahu itu adalah framework dari market validation, harus namanya Mas product market fit. Produk yang kita desain, produk yang kita produce itu harus sesuai dengan market. Itulah yang akhirnya kemudian dikatakan product market fit tadi. Nah, sebenarnya juga hal itu tuh ya Bu, itu benar-benar pola pikir yang juga dipikirkan oleh orang-orang di sekitarku juga. Jadi beberapa orang terdekatku seperti temanku, keluargaku, saudaraku itu ada yang seumuranku dan dia juga pengen benar-benar memulai bisnis. Nah, tapi ya itu masalahnya ketika kita sudah mencapai di titik dimana padahal ini baru awal-awal kan, kita mikir kayak, lah ini jualan apa ya? Maksudnya ketika kita jualan ini, apakah orang tuh akan suka? Ya udahlah, kita bikin beda, kita kasih inovasi. Nah, inovasi ini pun juga belum tentu orang lain suka. Nah, gimana caranya Bu itu biar kita bisa menentukan sebaiknya ini inovasi kita, ide kita, bisnis kita jualan apa itu diarahkan kemana tuh seperti apa Bu? Oke, ada beberapa stepnya ya Mas ya. Jadi agar kita harus tahu sebenarnya frameworknya, agar kenapa? Agar kita tidak terlalu lama berputar-putar pada kesalahan. Ada namanya satu, idea validation. Di idea validation inti kita memastikan dulu apakah ide kita ini tadi akan dipakai oleh market atau tidak. Nah, setelah idea validation ya, nanti kita harus masuk ke problem solution fit. Jadi gini, misalnya Mas Haswi punya ide, Mas Haswi mau punya ide membuat sebuah platform gitu ya. Sebuah platform yang mempertemukan antara orang-orang yang punya sisa makanan gitu ya. Orang-orang yang punya sisa makanan dengan mereka yang pengen mencari makanan dengan harga yang di bawah budget gitu kan. Nah, di sini kita kan jadi agregator gitu kan. Nah, idenya seperti itu.
Nah, Mas Hasfi sebelum membuat harus memastikan dulu ada problem dan solution fit-nya. Problem solution fit ini adalah sebuah stase atau sebuah stage di mana Mas Hasfi bisa memastikan orang itu beneran nggak sih mau beli gitu ya. Apakah sebenarnya ya menurut Mas Hasfi, mungkin Mas Hasfi misal di sini sebagai seorang promotor sustainable, sangat sayang ya kalau ada waste dari makanan terbuang dan sebagainya. Tapi dengan Mas Hasfi mengagregator lewat aplikasi ini, apakah benar-benar menyelesaikan masalahnya siapa dulu gitu, masalahnya pembeli atau masalahnya penjual gitu, harus clear dulu. Dan nanti juga misal Mas Hasfi inovasinya adalah melalui platform tersebut, melalui aplikasi. Apakah semua pembeli dan semua penjual bisa mengakses aplikasi tersebut, bisa menggunakan aplikasi tersebut atau enggak? Nah, itu harus dipastikan. Nah, kita memastikan itu, Mas, nanti 1 SKS ya, Mas ya, di semester selanjutnya nih, Mas Hasfi, di pelajaran technopreneurship ya, kalau ketemu saya, itu ada namanya framework value proposition canvas. Jadi ketika cuma sebatas survei itu berarti ya belum mencukupi, Bu, itu belum. Sebatas survei itu sebatas mana dulu, Mas? Survei itu kan macam-macam ya. Survei Google Doc tidak bisa secara langsung. Bisa jadi survei Google Doc itu surveillance ya. Jadi secara umum saja. Tapi Mas harus benar-benar, menurut saya satu lagi selain survei Google Doc, setidaknya ada wawancara dan observasi ke lapangan gitu. Dan MVP dulu, Mas. Di stage ini harus saya selalu menyarankan kepada mahasiswa saya untuk mengetahui fit-nya tadi, problem dan solution fit tadi adalah MVP. Apa itu MVP, Mas Hasfi? Minimum viable product. Jadi kita bikin produknya yang paling minim fiturnya, paling minim harganya, tapi dia sudah mengcover fungsi utama dari produk yang akan kita jual. Misalnya nih ya, saya mau jualan saya mau jualan apa ya? Katakanlah tadi ya, si aplikasi waste food tadi ya, bukan food aplikasi penyalur lah, aplikasi penyalur makanan yang bersisa gitu. Kalau saya langsung bangun aplikasi semuanya itu akan takes time, takes money, spend money, resikonya besar. Nah, bisa nggak saya bangun fitur yang paling sederhana dulu? Nah, kalau yaitu mungkin satu aplikasi gitu ya, atau mungkin dilewatkan lewat WA. Jadi Mas buat misalnya satu grup WA yang isinya info-info jual beli makanan yang makanan yang sisa tadi misalnya. Itu kan bisa ngetes. Nanti ada nggak yang mau beli misalnya. Nah, kalau ternyata yang beli banyak, misal Mas Hasfi sebagai penyedia gitu ya, sebagai founder ngeposting ini dari toko bakery A ada makanan yang akan diobral karena memang segera expired, walaupun belum expired ya gitu kan. Atau ada sisa dari restoran ini masih sangat bagus gitu, tapi tidak ada yang beli, jadi didiskon 50% gitu kan. Nah, Mas Hasfi update lewat situ, adakah yang mau beli? Kita lihat dulu. Iya, cek Mbak Mas MVP itu dengan fitur paling sederhana dan funding yang paling efisien. Nah, kalau dari MVP itu Mas Hasfi, ternyata tadi ada yang beli, ternyata rame. Nah, kalau rame kan part 2 gitu kan ya. Nah, jadi ini udah oke nih, kita udah tahu ada nih marketnya, ada nih yang mau beli, berarti kita langsungkan untuk fitur selanjutnya yang sudah lebih expert. Mas Hasfi ingat nggak dulu waktu Gojek pertama kali keluar itu saya ingin tanya, fitur apa yang pertama kali ada di Gojek? Delivery, Bu. Delivery atau ride hailing? Delivery orang tuh berarti bukan delivery ya, Bu? Itu bukan delivery, namanya GoRide. Oh ya, itu mengantar orang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Iya, itu ride hailing ya, itu GoRide. Nah, itu kan pertama kali Gojek mulainya dari situ ya, Mas ya. Jadi dia cuman siapapun yang mau Gojek, ya kan? Siapapun yang mau pakai layanan antar pakai motor
Nah, ternyata banyak ya. Habis itu tambah Gokar, pakai mobil. Setelah itu nambah lagi GoFood GoFood. dan sebagainya. Sekarang jadi super app. Nah, tapi kalau saya tanya, pertama kali Gojek langsung launching, langsung super app kayak gitu, apakah langsung bisa sukses ini? Orang mungkin nggak terbiasa sih Bu. Orang nggak terbiasa pada Ya belum saat menemukan itu. butuhnya gitu kan. Belum. Nah, Kalau itu misalkan kita nyoba nganter orang dulu kan orang biasanya udah kebiasaan Gojek segala macam. Ini udah dibukain fitur yang lebih mudah. Nah orang udah ngerasain tuh, aku butuh ini, udah merasakan kemudahannya. Nah baru dia bisa menyesuaikan gitu kan. Nah, maksudnya. itu makanya MVP-nya mulai dari yang Gore Boleh, tadi, boleh. Menarik iya sih. kan? Dapat konteksnya Dapat, ya. Bu. Nah, MVP-nya dapat dari Gore tadi, terus dia oh ini Gore aja oke, Gokar nambah. Habis itu GoFood. Sekarang ada GoSend. Dulu bahkan ada GoMasa, celah, GoClean lah dan semua go lainnya kan. Nah, itu dimulai jadi super app tapi dimulai dengan MVP dulu. Iya. Gitu, Mas Hasri. Oke, terima kasih. Tapi saya tuh juga penasaran Bu. Sebenarnya Ibu tuh kan sudah mengetahui seperti strategi tadi yang bikin MVP, terus strategi survei yang lebih advance segala macam. Nah, tapi sebenarnya Ibu tuh pernah nggak sih Bu coba bikin bisnis tapi gagal gitu? Ya adalah Mas, kegagalan itu ya apa namanya adalah hal yang biasa dalam siklusnya, iterasinya sebuah bisnis. Mas Haswi kalau ingat, salah satu mata kuliah saya yaitu manajemen inovasi, saya menjelaskan tentang agile business. Di situ, ini harus di-recall nih ya moderatornya. Agile business, di situ adalah ada proses namanya build, test, lalu build lagi, build, test, build lagi gitu ya. Nah, di situ jadi gini Mas, bisnis itu kan sesuatu yang masih belum kelihatan apakah dia akan sukses atau enggak. Dari produknya aja kita nggak tahu apakah nanti akan sukses atau tidak. Nah, di sini kita harus terbiasa di bisnis itu, kita terbiasa segera memulai, segera testing, segera memulai kita langsung desain ya, build dulu, segera tes ya, lalu kita verify. Kalau berhasil berarti oke, jalan dan dikembangkan. Tapi kalau enggak, berarti kita kembali, mundur lagi, diperbaiki, lalu muter lagi. Jadi di bisnis itu Mas, ada namanya fall fast, fail fast, learn fast. Jadi fail fast, jadi kayak gagal lebih cepat gitu, dan belajar lebih cepat. Karena gagal itu muter-muter dalam prosesnya bisnis. Oh, iya. Kepahitan itu pokoknya akan lebih bagus ketika kita lebih cepat tahunya gitu lah Bu. Iya, kalau kamu dari lebih cepat ngerasain. Kalau kamu cuman berputar-putar pada aku mau benar-benar build, kan anak-anak sekarang tuh suka idealis ya Mas ya. Aku mau build yang benar-benar perfect. Aku mau build bisnis yang benar-benar kece. Nah, habis itu habis waktumu di desain doang. Habis waktumu di teori, habis waktumu di persiapan, tapi nggak segera dicek ke market. Belum tahu apa yang ada di lapangan. Nggak tahu, ternyata market nggak suka kan, harus diiterasi. Nah, kayak gitu. Tapi contohnya apa Bu? Contohnya kalau saya sendiri, saya mungkin mau cerita dulu waktu ketika saya membangun Studev itu ya Mas ya. Studev itu kan saya saya jualan course online gitu ya. Ini sebuah edtech jualan bisnis course persiapan untuk ujian IELTS gitu. Nah, saat itu ya Mas ya, di tahun 2021 awal gitu, saya launch produknya. Nah, memang produknya itu adalah kursus ya dengan harga 1 juta ke atas untuk sekali kursus. Itu kursus private online gitu. Walaupun sebenarnya nggak di waktu ini tuh Bu. Ada waktu. Jadi 1 juta itu biasanya untuk sebulan kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, walaupun kalau dibanding dengan kompetitor lainnya Mas ya, kompetitor lain itu harganya lebih mahal Mas, biasanya bisa 4 juta, 7 juta ke atas. Nah, saya merasa ini harga saya udah oke nih gitu untuk orang-orang yang mau belajar IELTS, karena dulu saya mau belajar IELTS harganya lebih mahal Mas gitu kan. Nah, di situ saya kita pakai harga 1 juta, 1.500.000 lah sekian kayak gitu. Nah, dari situ saya jualan lah gitu ya. Nah, Studev saat itu pemain baru gitu ya, dia pemain baru, brand baru, siapa yang kenal Studev dan langsung launching dengan harga segitu. Nah, Mas Haswi tahu apa yang saya alami di 1 tahun pertama? Saya tombok, saya sebulan itu cuman bisa dapat 1 atau sampai maksimum banget lah 5 customer. Bayangkan, sedangkan saya harus bayar operasional, bayar website maintenance, bayar marketing, ads ya, paid ads, lalu bayar tim saya,
nombok saya Mas waktu itu. Dan itu setahun terjadi. Saya harap teman-teman yang lainnya tidak mengalami hal-hal seperti ini ya. Kalian harus sering mendengarkan perjalanan entrepreneur agar kalian tidak jatuh di lubang yang sama dengan entrepreneur berarti itu. sebenarnya nggak harus ya kita ngalami juga. Nggak Kita harus. juga bisa belajar dari Kita pengalaman orang lain. Iya betul. Nah masalahnya kan nggak semuanya mau belajar. Semuanya maunya aku harus coba sendiri. Idealisme dan sebagainya gitu kan Mas. Nah setelah itu 1 tahun lamanya saya merasa kok ini nggak cocok ya gitu. Apakah saya memang produknya nggak cocok gitu kan. Akhirnya setelah setahun itu saya mencoba mengubah strategi. Jadi strategi dari yang harga yang dulunya gitu ya 1.500.000 saya ubah strateginya menjadi bukan private class tapi group class, jadi berbanyak dan harganya jadi lebih rendah di sekitar 300 ribuan untuk tapi sebulan. grup ya? Tapi grup gitu. Nah, di sini karena saya mempelajari orang yang mencari beasiswa itu ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Belum tentu semuanya punya funding yang cukup, belum tentu semuanya punya budget yang cukup untuk belajar. Nah, kalau dari awal saya patok harga segitu, jangan-jangan saya salah target market gitu, atau saya salah harga. Nah, disinilah saya pivot sedikit gitu ya, dari yang sebelumnya private, saya buat yang group class, walaupun tetap ada yang private, saya buat yang group class dengan harga yang lebih murah. Dan tahu Mas Hasfi apa yang terjadi? Setelah itu, alhamdulillah, customer saya naik dari 30 orang sebulan, lalu 100 orang sebulan. Alhamdulillah sekarang customer atau student kami ada di 10 ribuan Mas, seperti itu. Nah itu Mas, jadi kalau saat itu ya Mas Hasfi ya, saya tidak mengalami kegagalan, mungkin ya saya tidak belajar, saya tidak learn ya, saya tidak fail fast, saya tidak learn fast, karena waktu itu tapi itu setahun ya, itu cukup lama sih ya, harusnya bisa lebih cepat ya, harusnya saya menyadari hal yang kurang cocok itu lebih cepat. Nah pada akhirnya ketika Mas harga tadi ya saya turunkan, walaupun dengan skemanya lebih berubah ya, agar saya bisa tetap dapat profit ya, jadi grup gitu. Nah itulah akhirnya studentnya kan nambah, customer beli dan bertambah terus. Itulah sampai stage yang dinamakan product market fit. Product market fit itu adalah ketika customer itu mereka willingness to pay ya, mereka mau akhirnya membeli produk kita dan bahkan mau kembali return kembali untuk membeli produk kita gitu Mas. Jadi kadangkala product market fit itu bisa kita lihat dengan sinyalnya adalah income yang naik, atau customer yang kembali, atau customer yang mereka merekomendasikan produk kita kepada orang lain gitu. Tapi akhirnya waktu itu kan Ibu akhirnya bikin private nih, ternyata emang kurang rame. Nah itu jedanya tuh selama setahun sendiri gitu Bu? Iya, setahun itu ya udah saya memang kekeh ya, maunya pakai yang harga private, harga 1,5 juta itu gitu ya. Walaupun ya ada beberapa dalam 1 tahun itu ada beberapa iterasi gitu ya Mas ya. Private, tapi private-nya berapa kali pertemuan diubah, lalu modelnya ada yang hybrid misalnya, atau ada beberapa. Tapi saat itu kayak saya kurang cepat menyadari bahwa segmen market saya ini ternyata memang cocoknya bukan di harga yang semahal itu gitu. Walaupun ini ya Mas ya, harusnya saya bisa lebih awal mengetahuinya, itu akan lebih baik, tapi ya namanya juga kesalahan di masa muda ya. Iya, tapi gini Bu, mungkin itulah yang kami semua pertanyakan, kayak mewakili generasi saya itu kan juga kadang kalau mau bikin bisnis itu apa ya Bu, takut lah, takutnya kalau Ibu tuh mungkin dulunya punya banyak pengalaman nyoba-nyoba bisnis Bu? Sebelum yang Inggris tadi? Iya, sebelum Studef ya ada sih Mas. Saya kayak sejujurnya kalau saya keluarga memang ada bisnis gitu ya. Lalu saya juga pernah jualan kerudung, jualan baju, jualan batik itu juga. Dan sebelum di Studef saya juga pernah diajak menjadi founder startup yang sama juga. Walaupun akhirnya saya keluar kayak gitu, karena kami ada problem di sana gitu. Saya akhirnya membuat sendiri, bikin sendiri. Tapi poinnya Mas Hasfi, tidak melulu harus dari keluarga yang berbisnis.
Ya, seorang pebisnis itu bisa berasal dari bahkan tanpa background bisnis sebelumnya bisa, asalkan itu Mas benar harus mau belajar. Nah, tapi Mau itu juga, mencoba. ya itu juga yang apa ya? Sekarang aku lihat kan di sekelilingku tuh ya banyak tuh rata-rata gitu Bu, nyalahin lah, lu lah, kalau bapak lu kaya gitu kan. Pewaris merintis. Nah, tapi aku juga penasaran Nek, dari perspektif ibu kan juga sering ngajar lah mahasiswa-mahasiswa yang seusia aku ya, pastinya Gen Z juga. Nek, menurut ibu tuh Gen Z itu kekurangan sama kelebihannya apa sih Bu? Dan ya sekalian aja kan, ini karena ini takut kepanjangan, ini sekalian penutup kan Bu ya. Jadi menurut ibu ini kekurangan sama kelebihan Gen Z itu apa? Terus lalu boleh disertakan juga mungkin saran atau nasihat buat para kaum saya Gen Z. Oke, silakan Bu. Oke, Gen Z terutama yang mau memulai bisnis ya Mas Ya, ya. betul sekali. Oke, Gen Z itu Mas kalian tuh harus bersyukur ya. Prosnya dulu. Kalian harus bersyukur. Kalian hidup sebagai native digital. Kalian sekarang terhubung dengan banyak hal melalui internet. Nah, itu opportunity, kesempatan untuk mendapatkan akses bisnis, bahkan akses funding mungkin ya, itu besar gitu. Nah, jadi akses untuk belajar. Tadi kata Mas Hasfi kan, gimana sih kan kalau kegagalan itu nggak harus kita lakukan sendiri betul. ya Mas ya. Kalian 24/7 terpapar dong dengan HP, dengan segala internet. media yang ada kita bisa belajar. Kenapa tidak memulai untuk subscribe podcast entrepreneur, belajar dari para pebisnis biar belajar dari kesalahan mereka gitu. Nah, terus prosnya itu ya Mas ya, satu, terus kayak kesempatan berbisnis dengan produk digital itu semakin terbuka lebar gitu ya. Kalau dulu kan orang bisnis harus punya toko, harus punya barang, harus punya funding, harus punya modal lah ya. Nah sekarang enggak Mas, dengan kemudahan akses digital itu kalian bisa memulai bahkan 0 rupiah untuk memulai bisnis. Tapi asal mau tekun ya, mau tekun gitu. Oke. Konsnya anak Gen Z suka idealis gitu ya. Nah suka idealis kayak mereka merasa idenya tuh udah bagus gitu, idenya udah bagus. Walaupun memang saat ini Gen Z itu terpapar dengan banyak teknologi, bisa jadi kalian lebih tahu banyak daripada generasi-generasi sebelumnya, tapi jangan lupa pengalaman generasi-generasi sebelumnya itu kalian harus juga mempelajari agar tadi tidak terjatuh di kesalahan yang dialami oleh pendahulunya kayak gitu. Oke, mungkin demikian. Jadi pesan yang bisa kita ambil tadi apa Bu? Kalau misalkan kita mau mulai sesuatu, nah ya ada bagusnya juga kita harus mencoba, kita rasakan dulu pahitnya. Maksudnya janganlah kita rasain pahitnya nanti telat gitu kan Bu. Tapi juga ada baiknya juga ketika kita bisa belajar dari orang lain, kenapa tidak gitu kan. Nah, banyak media-media yang bisa kita lihat. Kita Gen Z guys ya. Kita Gen Z, kita hidup di era yang punya banyak sumber pembelajaran. Di YouTube bisa kita tonton podcast-podcast yang sangat bermanfaat seperti podcast ini. Nah itulah, jangan kurang-kurangin lah kita nonton podcast-podcast yang isinya gosip, hiburan, hoax, tidak level Bu ya. Kita harus menjadi orang generasi yang lebih cerdas lagi. Oke, demikian, terima kasih untuk waktunya Ibu Anissa, semoga sehat selalu dan semoga bermanfaat untuk kalian. Saya Hasfi Permana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.